Istilah Rojali dan Rohana belakangan viral di media sosial. Rojali kepanjangannya rombongan jarang beli, sedangkan Rohana rombongan hanya nanya. Sebenarnya ada juga Rohalus, rombongan hanya elus-elus, Rohali, rombongan hanya lihat-lihat, Rocega, rombongan cek harga, dan masih banyak lagi Roro lainnya. Semuanya merujuk pada perubahan perilaku konsumen di tengah tekanan ekonomi saat ini. Masyarakat aktif bertanya, memegang-megang barang, membandingkan harga, bahkan datang ke pusat perbelanjaan, tapi tidak berakhir dengan transaksi. Kita ngeliat-liat dulu, kita nge-survey dulu, ini bagus apa enggak, ternyata kalau ada yang lebih bagus lagi, kita pasti nyari lagi yang lebih bagus gitu kan. Fenomena Rojali dan Rohana seolah melekat pada perempuan yang datang ke pusat perbelanjaan. Maklum saja, perempuan bisa menghabiskan waktu setidaknya 2 jam untuk belanja, berbeda dengan pria yang hanya bertahan maksimal 30 menit saja. Pria umumnya sudah mengetahui jelas barang apa yang perlu dibeli. Mereka akan langsung mengambil, membayar, lalu selesai. Lain halnya dengan wanita yang meski sudah mengetahui barang apa yang ingin dibeli, mereka cenderung mengelilingi toko tujuan atau bahkan merambah ke toko sebelah untuk mencari barang terbaik yang benar-benar sesuai. Ya, kita kan nyari kualitas yang bagus, harga yang bagus juga, sama kan biar gak penasaran kan, misalnya dari ujung ke ujung kita nyari mana, cari yang paling murah, yang paling bagus gitu, biar gak salah ngambil gitu kan, misalnya nggak kebelejo kata orang Sunda kan, takutnya saya beli stand A harganya segini lebih mahal, ternyata di stand yang sebelah sini lebih murah, kan sayang. Kalaupun beda 10.000, kalau cewek itu sayang banget. Fenomena Rojali dan Rohana yang terjadi di pusat perbelanjaan dapat dikatakan menjadi contoh konkret masyarakat tetap ingin eksis walaupun dompet lagi krisis. Pusat perbelanjaan menjadi ruang publik sekaligus panggung sosial untuk menjaga eksistensi. Terlebih milenial dan Gen Z yang notabene adalah mayoritas masyarakat kelas menengah. Bagi mereka, pergi ke pusat perbelanjaan tak hanya soal belanja, tapi lebih kepada pergaulan, hangout, hingga healing sederhana tanpa mengeluarkan budget. Kalau misalkan healing yang paling murah gitu ya udah kita ke mall dulu. Cuman kadang tuh kita tuh pengen beli barangnya, cuman kayak lihat-lihat dulu. Nanti kalau misalkan udah ada uangnya ya pasti dibeli. Cuman kayak ya udah kita ngeceknya dari kapan gitu ya. Bagi kebanyakan orang, fungsi mall kini bukan lagi sebagai tempat berbelanja, melainkan tempat pelarian psikologis dari tekanan hidup kota atau sebagai ruang rekreasi berbiaya rendah. Tak heran jika banyak orang datang ke mall bukan untuk berbelanja, tapi sekedar cuci mata, makan-makan atau minum kopi bareng, bahkan jalan-jalan sambil mengenakan outfit terbaik. Semua itu adalah bagian dari ritual sosial masyarakat kelas menengah sekarang yang kini ramai disebut sebagai fenomena Rojali dan Rohana. Studi menunjukkan bahwa shopping is healing gitu ya. Artinya ada yang disebut dengan terapi retail. Terapi dengan kita jalan-jalan lihat-lihat gitu kan. Sekarang kan penyakit utama manusia digital adalah kesepian. Mall dengan kita betul-betul melihat orang, bahkan tanpa sengaja bisa ketemu teman lama, tetangga, mantan guru, atau apa. Itu membuat kita menjadi makhluk sosial kembali. Walaupun tanpa harus belanja. Uniknya, fenomena Rojali dan Rohana justru mendongkrak omset sektor food and beverage alias F&B pusat perbelanjaan dengan kenaikan 5 hingga 10% per bulan. Nampaknya makan bareng atau sekedar nongkrong minum kopi sudah menjadi kebutuhan wajib pengunjung mall, bukan berbelanja barang lain. Ramainya pusat perbelanjaan atau pengunjung di gerai-gerai mall tidak sebanding dengan pendapatan pelaku usaha yang juga berdampak pada penurunan omset pusat perbelanjaan secara keseluruhan. Kalau misalkan pendapatan itu ngaruh banget
Karena kan kadang suka customer masuk rombongan nih, tapi yang beli nggak sama sekali. Kadang customer itu cuman foto-foto di fitting room, itu cuman kadang nyoba-nyoba doang, tapi nggak beli. Terus kadang cuma ngegosip doang di sini, tapi nggak beli gitu. Jadi ngaruh banget ke sales toko. Survei menunjukkan lebih dari separuh masyarakat Indonesia merasa dirinya kelas menengah, meski berdasarkan indikator pengeluaran hanya sekitar 20 hingga 30% saja yang masuk kategori. Ramainya mal namun sepi pembeli menunjukkan keinginan konsumsi masyarakat sudah melampaui realita ekonominya sendiri. Ya, fenomena Rojali dan Rohana terkait dengan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat, di mana laju konsumsi pada 3 bulan pertama tahun ini hanya 4,87% atau di bawah periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 4,91%. Padahal sebelum pandemi COVID-19, laju konsumsi bisa mencapai 5,4%. Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar produk domestik nasional lebih dari 52%, sehingga penurunan ini berdampak langsung terhadap ekonomi nasional. Kalau misalkan 100 yang datang, yang beli kadang cuman 80-annya lah, kadang 50 juga pernah. Namun, tak semua pelaku usaha menganggap fenomena Rojali dan Rohana menurunkan pendapatan mereka. Ada yang justru memanfaatkan momen ramainya Rojali dan Rohana di toko mereka agar menarik minat robeli, rombongan benar-benar beli yang datang berbelanja. Emang mungkin mereka rame nih, tapi mereka itu kan memancing yang lain ya, yang tadinya hanya lewat saja jadi bisa masuk ke dalam gitu. Nah, pendapatan sama aja tuh. Sebenarnya malah lebih itu ya, maksud aku lebih tinggi. Karena kan mereka kan kayak memancing juga customer lain masuk kayak gitu. Di sisi lain, masyarakat Indonesia sebenarnya tetap konsumtif, tapi untuk barang-barang ekstra atau hiburan saja. Seperti pada penjualan tiket konser ataupun tiket menonton bola yang ludes terjual. Belum lagi pembelian di berbagai platform e-commerce. Lebih dari 30% orang Indonesia membeli produk secara online dengan frekuensinya 2,8 kali lebih tinggi daripada offline. Faktanya memang harga jual di online lebih murah dari toko-toko offline. Apakah orang akan terus nggak belanja gitu ya? Saya rasa itu jawaban klasik ya. Artinya kalau pendapatan meningkat, orang akan terus belanja. Cuman saja sekarang belanjanya punya dua pilihan. Mau dia punya uang atau enggak, dia tetap punya pilihan mau belanja online atau mau belanja offline. Jadi artinya belum tentu ketika uangnya banyak lantas dia belanjanya offline. Karena online itu menawarkan kemudahan. Fenomena Rojali dan Rohana di pusat-pusat perbelanjaan sebenarnya bisa juga dilihat sebagai indikasi kesadaran finansial masyarakat yang meningkat. Terutama kelas menengah yang kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, memprioritaskan kebutuhan pokok, membandingkan harga, dan mencari alternatif yang lebih terjangkau di toko-toko online.